Pagi itu cuaca terasa sangat gerah. Segera hati Fatma yang sejak tadi memperhatikan suaminya, Mas Indra, di dalam mobil yang terparkir di garasi. Sudah seminggu ini ada kebiasaan aneh yang dilakukan pria itu. Setiap pulang kerja, Mas Indra tidak langsung masuk ke rumah untuk mandi atau mencium kening istrinya, melainkan berlama-lama di dalam kabin mobil dengan alasan membersihkan memori kamera pemantau jalan. Katanya, memori itu cepat penuh dan sering error, jadi harus dihapus secara manual setiap hari agar tetap berfungsi kalau ada kejadian buruk di jalanan. Fatma yang biasanya acuh mulai merasa ada yang tidak beres. Mas Indra itu orangnya sangat malas berurusan dengan teknis kecil seperti itu. Mengurus iuran sampah bulanan saja sering lupa, tapi kenapa untuk urusan kamera mobil dia jadi begitu rajin dan teliti? Kecurigaan Fatma semakin memuncak saat dia menemukan sebuah anting perak di kolong jok penumpang depan saat sedang membersihkan mobil. Anting itu bukan miliknya. Ketika ditanya, Mas Indra menjawab dengan gugup kalau itu mungkin milik teman kantornya yang kemarin menumpang saat pulang bersama. Jawaban itu terasa sangat hambar dan tidak masuk akal. Rasa cemburu mulai membakar dada Fatma. Dia merasa suaminya sedang menutupi sebuah rahasia besar, sebuah pengkhianatan yang dilakukan di dalam mobil yang mereka beli dengan susah payah dari hasil menabung bertahun-tahun. Fatma tahu suaminya tidak begitu paham teknologi tingkat lanjut. Mas Indra hanya tahu cara menghapus file di perangkatnya. Tapi dia lupa kalau kamera mobil itu terhubung secara otomatis ke layanan penyimpanan data di awan yang akunnya masih tertaut di tablet milik Fatma. Malam harinya, saat Mas Indra sudah tertidur lelap dengan nafas yang terdengar berat, Fatma membuka tabletnya dengan tangan gemetar. Dia mencari rekaman audio yang tersimpan secara otomatis di server pusat. Benar saja, ada banyak sekali potongan rekaman suara dari dalam kabin mobil yang belum sempat terhapus secara permanen. Fatma menarik nafas panjang, bersiap untuk mendengar suara wanita lain atau percakapan mesra yang akan menghancurkan hatinya. Dia menekan tombol putar pada rekaman tertanggal 2 hari yang lalu. Awalnya hanya suara mesin mobil yang halus, lalu terdengar suara pintu mobil dibuka dan ditutup. Seseorang masuk. Fatma menahan napas, menunggu suara wanita yang dia bayangkan sebagai selingkuhan suaminya. Namun suara yang muncul justru membuat Fatma mematung. Bukan suara wanita muda yang manja, melainkan suara seorang pria paruh baya dengan nada bicara yang sangat formal dan tenang. Pria itu menyapa Mas Indra dengan sebutan pasien. Dalam rekaman itu, Mas Indra terdengar sedang menangis terseduh-seduh, sebuah pemandangan yang tidak pernah Fatma lihat selama 10 tahun pernikahan mereka. Pria di rekaman itu, yang ternyata adalah seorang konselor kesehatan, bertanya mengapa Indra masih terus menyembunyikan kondisinya dari istrinya. Mas Indra menjawab dengan suara bergetar bahwa dia didiagnosis menderita gangguan fungsi